Oke, alhamdulillah sudah bisa kita merekam ya. Ini adalah sosial kultural ya Bapak Ibu ya, indikator empati. Anda adalah seorang manajer proyek yang memimpin tim dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam. Salah satu anggota tim Anda yang baru saja mengalami musibah keluarga tampak kurang fokus dalam bekerja. Tim lain mengeluh bahwa ini memperlambat kemajuan proyek. Bagaimana Anda sebagai pemimpin tim menunjukkan empati dalam situasi ini? A. Meminta anggota tersebut untuk tetap fokus pada pekerjaan demi kepentingan tim ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu ya, ini tidak mencerminkan empati sama sekali ya. Maka ya option A itu langsung kita eliminasi. Yang B, memberikan waktu istirahat kepada anggota tersebut untuk mengatasi masalah pribadinya. Boleh ya, kita berikan jeda, berarti kita skip dulu ya. C, memindahkan tugas anggota tersebut ke orang lain tanpa memberitahunya. Nah, kalau ini ada kata-kata tanpa ya. Kalau ada kata-kata kalimat negatif, itu juga langsung kita eliminasi. Apalagi mengabaikan ya, mengabaikan situasi tersebut karena pekerjaan lebih diutamakan. Kalau ada kata mengabaikan, tidak peduli, juga langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Selamat ya kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Oke, mantap sekali ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Dalam rapat, seorang karyawan dari latar belakang minoritas mengajukan usulan yang menarik. Namun, sebagian besar peserta rapat mencemooh idenya karena dianggap tidak realistis, menyebabkan karyawan tersebut merasa terintimidasi. Apa tindakan Anda sebagai pemimpin rapat untuk menunjukkan empati? A. Meminta karyawan tersebut untuk lebih mempersiapkan usulannya di masa depan. B. Mendukung karyawan tersebut dan meminta peserta lain untuk menghargai setiap pendapat. C. Melanjutkan diskusi tanpa. Ini juga kata-kata tanpa ya. Langsung kita eliminasi. D. Menunda. Apalagi menunda ya. Antara A dengan B, Bapak Ibu, mana jawaban yang lebih tepat Bapak Ibu? Apakah meminta karyawan untuk mempersiapkan atau mendukung karyawan dan meminta peserta lain untuk menghargai setiap pendapat? Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Yuhu. Mantap sekali ya. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Mantap. Kita lanjut 5 soal dulu ya, baru kita sedikit dulu ya, sedikit nanti ya. Oke, soal selanjutnya 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Di sebuah desa terjadi perselisihan antara kelompok masyarakat adat dengan pendatang terkait penggunaan sumber daya alam. Kelompok pendatang merasa tidak diberi akses yang sama, sementara masyarakat adat merasa hak tradisional mereka dilanggar.
Sebagai pejabat pemerintah, bagaimana Anda menunjukkan empati terhadap kedua kelompok ya? A. Memprioritaskan kelompok adat karena mereka adalah penduduk asli. Kalau yang A ini Bapak Ibu berarti kita mengintimidasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang A ini bukan merupakan jawaban atau diskriminasi ya. B. Membagi sumber daya alam secara merata tanpa mempedulikan. Nah, ini lagi ya kata-kata negatif ya. Juga langsung kita eliminasi. Mendengarkan keluhan kedua kelompok dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, ini bagus sekali ya. Menyerahkan penyelesaian masalah kepada tokoh masyarakat setempat. Ya, mana yang lebih tepat Bapak Ibu, C atau D? Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Masya Allah, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Seorang rekan kerja dari budaya berbeda menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan cara kerja tim. Ia seringkali dianggap lambat karena metodenya berbeda dan beberapa anggota tim mulai mengeluhkan perilakunya. Apa langkah terbaik Anda untuk menunjukkan empati sekaligus menjaga harmoni dalam tim? A. Memberikan pelatihan tambahan kepada rekan tersebut agar lebih cepat menyesuaikan diri. Kita skip dulu ya. B. Mengingatkan tim lain untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda. C. Memindahkan tugas rekan tersebut ke anggota lain yang lebih cepat bekerja. Nah, kalau yang C ini tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang tugas mereka jangan dipindahkan ke tempat yang lain ya atau ke teman yang lain ya. Apalagi kata-kata mengabaikan ya. Antara A dengan B ya Bapak Ibu ya. Mana jawabannya paling tepat Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Jadi mengingatkan dulu Bapak Ibu ya, karena sini rekan kerja kita dulu Bapak Ibu ya, rekan kerja kita ya, kita sesama anggota. Jadi kalau sesama anggota kita mengingatkan anggota tim lain untuk menghargai perbedaan ya. Nah, enggak langsung ke pelatihan ya Bapak Ibu ya. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Oke, soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Di sekolah, seorang siswa dari keluarga kurang mampu seringkali tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karena keterbatasan biaya ya. Hal ini membuat siswa tersebut merasa minder dan sering menyendiri. Sebagai guru, bagaimana Anda menunjukkan empati terhadap siswa tersebut? A. Mengajak siswa tersebut berbicara empat mata dan mencari tahu kebutuhannya. Nah, ini bagus juga ya Bapak Ibu ya. Kita ajak dia Bapak Ibu berbicara empat mata ya. Kita cari tahu kebutuhannya. Ini menunjukkan empati yang sangat bagus sekali ya. B. Membebaskan biaya bagi siswa tanpa memberitahukan alasan kepada siswa lain ya. Nah, ini kata-kata tanpa lagi Bapak Ibu ya. Kalau yang C mengumpulkan dana dari siswa lain untuk membantu siswa tersebut. Nah, ini membebankan sebagian siswa ya. Ini juga tidak merupakan jawaban. Memotivasi siswa tersebut untuk semangat meskipun tidak ikut kegiatan. Mana Bapak Ibu antara A dengan D? 3, 2, 1.
Yuhu. Bagus sekali Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah A. Ya, jadi kalau empati itu kita dekatkan dia Bapak Ibu, ya, kita bicara empat mata bersama dia, ya. Lalu kita saling curhat lah kalau guru itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau di guru sekarang tidak boleh memberikan hukuman fisik ya, harus dengan segitiga restitusi ya, dengan hati ke hati gitu ya Bapak Ibu ya. Mantap. Oke, siapa yang benar semuanya? 5 soal ini siapa yang benar? Nah, coba ada yang benar semuanya Bapak Ibu? Apakah ada yang benar semuanya dari 5 soal ini? Benar semua, mantap. Masya Allah, mantap. Selamat ya Bu Desi, Bu Sagitarius, ya Bapak Dirga. Oh, Bapak Dirga salah satu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Penting kita berlatih soal ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin kumpulan soal-soal kita ini ya, masih kita berikan order ya Bapak Ibu ya. Ada paket guru, paket penata ya, paket operator, dan paket administrasi, dan juga paket mahasiswa ya. Banyak nggak yang guru di room ini? Banyak nggak yang guru yang belum mendapatkan paket kita? Apakah banyak Bapak Ibu? Kalau banyak nanti saya diskon. Kalau banyak saya diskon. Ya, ada nggak? Banyak nggak? Yang penata ada sini? Banyak, mana banyak? Bapak Gozi udah dah, Bapak Dirga udah dapat kemarin. Ya, diskon dong. Oke lah, gimana Bapak Ibu? Apakah banyak nggak yang jadi soal FR-nya coba dilihat ya Bapak Ibu ya. Soal FR yang kita berikan itu Bapak Ibu sudah apa namanya? Duh, mana dia ya? Belum kita buka ya? Kita buka dulu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita buka Google Drive kita dulu. Jadi lihat ya Bapak Ibu ya, setiap ada soal FR terbaru ya, jangan lupa Bapak Ibu download ya. Dan Bapak Ibu baca langsung ya. Nah, jadi ambil paket komplit dan sini juga sudah ada Bapak Ibu ya trik-trik cepat yang kita berikan ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini Bapak Ibu kita lihatkan sebentar ya Bapak Ibu ya, yang alumni sabar ya. Kita apain dulu ya. Nah, jadi ada trik-trik cepatnya Bapak Ibu ya, ada trik cepat manajerial ya, trik cepat sosial kultural ya, lalu trik cepat wawancara ya. Yang gratisan mau Bu? Kalau yang gratisan pergi saja ke YT kami ya Bapak Ibu ya, itu sudah ada. Nah, sini ya. Ini sudah ada saya upload pagi-pagi subuh sudah saya upload ya 3 buah video ya. Nah, lihatlah Bapak Ibu ya di channel kami, sini rekaman live kami ya Bapak Ibu ya. Tak perlu bayar ya, gratis ya. Tidak khusus pelanggan ya, jadi gratis semuanya. Lihat di sini saja Bapak Ibu rekaman-rekaman kami yang telah lama kita live ya setiap hari ini. Baru kami update ya 28 menit yang lalu soal FR wawancara part yang ke-8, manajerial part 9 ya, wawancara part 6, part 7-nya masih sedang loading gitu ya. Part 7 ya, part 7 ya. Nah, jadi sini sudah ada rekaman-rekamannya, silahkan bagi Bapak Ibu yang mau ya, dilihat saja itu ya. Kalau pakai lengkap guru sudah ada FR soal mahasiswa Bun, udah Bun ya. Jadi lihat di sini Bapak Ibu, kita buka ya. Ini paket guru, ini paket yang pertama ya, paket komplit ya. Nah, di sini ya soal FR PPK guru dan mahasiswa ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini sudah banyak file-filenya ya. Jadi setiap kami selesai live ini, kami upload langsung ke Google Drive ini Bapak Ibu ya. Nah, ini soal FR yang terbaru sudah Bapak Ibu lihat. Bagi Bapak Ibu yang sudah order, ya, lihat tanggal yang terakhir ya. Nah, ini dia. 15 April ya. 15 April kami upload ya yang terakhir yaitu soal FR PPPK manajerial part yang ke-8. Oke? Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin ya kumpulan soal-soal kami sesuai dengan kisi-kisi terbaru, apalagi yang guru ya. Kalau yang guru kami berikan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya kisi-kisi nomor 20 kami berikan dulu teorinya Bapak Ibu ya. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk belajar ini ya, belum terlambat. Lalu kami berikan contoh soal SJT-nya ya, dan ini pembahasannya ya Bapak Ibu ya. Sampailah nanti Bapak Ibu ada sampai nanti apa namanya kisi-kisi sampai 39 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin atau yang berminat silahkan langsung saja hubungi admin kami di sini ya. Oke lah, kalau memang banyak Bapak Ibu boleh saya diskon semuanya ya. Kalau bidan ambil saja mahasiswa Kak. Kalau bidan ambil saja mahasiswa ya.
Saya diskon semuanya 5K ya. Oke, kita diskon semuanya 5K. Nah, ini 75 jadi ini. Oke, kita diskon semuanya 5K ya. Oke. Nah, siapa yang mau silahkan hubungi langsung admin kami ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mau silahkan hubungi admin kami. Yuhu. Betul. Ya, cepat sebelum harga berubah ya. Nah, dia setiap hari berubah itu Bapak Ibu ya. Nah, itu udah tuh Bapak Ibu ya. Udah murah sekali itu, murah meriah ya. Oke, silakan di screenshot Bapak Ibu ya. Silakan di screenshot ya. Hubungi admin. Di admin nanti dijelaskan ya. Hubungi admin kami ya. Masih di sini di diskon ya. Berarti nggak adil Bu. Aduh, gimana lagi tuh ya? Pak Padem berapa dapat harganya kemarin Pak Padem berapa dapat harganya ya? Oke, Bapak Ibu silakan di screenshot Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih Bu Ainyu. Ya, terima kasih Bu Ainyu ya. Silakan di screenshot 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Terima kasih. Yuhu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya ya. Kita mau soal TO dulu. Oke. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Atasan meminta Anda menemaninya melakukan survei lokasi proyek pembangunan di hari libur. Sementara itu Anda sedang bertugas sebagai juri dalam kegiatan lomba Ramadan di masjid. Ya, tindakan yang tepat adalah A. Menyanggupi permintaan atasan karena saya karyawan idaman. Ya, ini konteksnya sosial kultural Bapak Ibu ya, bukan manajerial. Kalau manajerial ya memang kita apapun permintaan atasan harus kita terima. Tetapi di sini ya konteksnya itu sosial kultural ya, berhubungan sosial. Kita apa fungsi kita di masyarakat sekarang sebagai juri ya? Berarti kita harus ya menjalankan tugas kita sebagai juri di dalam soal ini ya. Berarti yang A ini langsung kita eliminasi ya Bapak Ibu. B. Meminta waktu untuk menyelesaikan acara desa terlebih dahulu, pasti ia paham. Ini hanya berupa pendapat. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan, perasaan, harapan, itu langsung kita eliminasi. Memberitahukan pada atasan bahwa saya sedang bertugas di desa dan tidak dapat ditinggalkan. Nah, ini bagus sekali ya. Karena memang di sini tugas kita yaitu sebagai juri dalam kegiatan lomba Bapak Ibu ya. Dan di sini juga indikatornya sosial kultural ya. Kalau yang D, meminta atasan menghubungi karyawan lain saja. Ini juga tidak Bapak Ibu ya. Jadi dilihat di sini Bapak Ibu, ini adalah sosial kultural, berarti berhubungan sosial ya. Bukan kita utamakan bukan kita utamakan atasan, tetapi kalau manajerial harus kita utamakan atasan ya. Nah, makanya jawabannya adalah 3 2 1. Yuhu. Mantap sekali. Mas Ibu sekolah sekarang, Bun? Aduh, iya ya kalau yang nggak full day sekolah sekarang ya, nggak apa-apa Bun ya, lanjut aja dulu ngajarnya ya Bun ya. Kalau kami kan full day ya, full day cuma sekolahnya sampai hari Jumat. Jadi kalau hari Sabtu bisa pagi kita live ya Bapak Ibu ya. Oke, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Oke, waktu sudah habis. Di tempat kerja, seorang karyawan mengalami perubahan sikap menjadi lebih tertutup dan sering menyendiri. Anda mendengar bahwa ia sedang menghadapi masalah keluarga yang serius, tetapi tidak ingin membicarakannya secara terbuka. Apa langkah Anda untuk menunjukkan empati terhadap situasi ini? A. Memberikan ruang kepada karyawan tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, nah, kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Coba kita lihat yang B ya. Mengajaknya berbicara secara pribadi untuk menunjukkan dukungan Anda. Membiarkan masalah tersebut kena ya. Kalau membiarkan langsung kita eliminasi ya. Meminta rekan lain untuk berbicara dengannya demi memahami masalahnya. Enggak juga ya. Antara A dengan B. Mana jawabannya Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Betul sekali Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Zafran ya. Ya, Ibu ya, Ibu. Oke. Coba kita lihat di sini ya. Tips menjawab sosial kultural ya Bapak Ibu ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama, biasanya kata kunci soal ada di kalimat terakhir. Jadi kalau soal-soalnya panjang-panjang Bapak Ibu ya, lihat saja di kalimat terakhir ya. Dan biasanya kata kunci pilihan ganda itu ada di awal ya. Kalau panjang-panjang opsinya nanti Bapak Ibu saat ujian, lihat saja kalimat-kalimat atau kata-kata yang di awal ya. Misalnya atasan meminta kita mengerjakan ini misalnya ya. Bagaimana tindakan kita? A. Meminta, A. Menerima, B. Menolak, C. Mempertimbangkan. Nah, kita lihat kata-kata yang di awalnya untuk pilihan ganda ya. Dan trik cepat sosial kultural yaitu tindakan nyata yang positif dari kita sendiri ya. Jadi harus memilih tindakan nyata yang positif dari diri kita sendiri. Dan jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan ataupun perasaan ya seperti yang tadi ya. Kalau ada menurut saya, pokoknya ada saya-sayanya ya Bapak Ibu ya. Kalau kecewa gitu ya itu perasaan. Nah, itu langsung juga kita eliminasi ya Bapak Ibu. Lalu hindari kata jika apabila kalimat di balik akan bernilai negatif. Nah, ini nanti kita lihat di dalam soal ya Bapak Ibu ya. Misalnya nanti kita balikkan Bapak Ibu apakah dia nanti kalimatnya negatif berarti tidak kita pilih sebagai jawaban ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bersikap objektiflah bukan subjektif ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sama dengan yang tindakan nyata tadi ya, kita tidak boleh diam saja Bapak Ibu ya. Harus ada tindakan ya. Yang ketujuh, berusaha membantu orang di sekitar ya. Nah, jadi jadilah orang baik Bapak Ibu ya. Misalnya contohnya Bapak Ibu ya, tujuan kita misalnya ingin melihat saudara kita masuk ke rumah sakit. Ternyata di tengah perjalanan kita menemui seorang kakek-kakek ingin menyeberang jalan gitu ya. Bagaimana tindakan kita? Apakah kita terus melaju atau menolong langsung kakek-kakek tersebut padahal waktu kita mungkin sudah terlambat ya? Nah, kalau di sosial kultural, kita harus berusaha membantu orang. Siapa orang di sekitar kita terlebih dahulu Bapak Ibu ya, kakek-kakek tadi ya. Berarti kita harus membantu kakek tersebut. Biarlah kita terlambat, asalkan kita harus membantu orang di sekitar itu ya. Nah, betul. Ibu la 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 la. Betul Ibu la la la. Nah, makasih ya. Lalu jangan mengulang solusi yang sudah ada di soal. Ini nanti kita dapatkan juga di beberapa soal kita ya. Sudah ada solusinya di soal, diulangnya lagi gitu ya. Misalnya sudah ada aturan ya. Dia kalau tidak mengikuti rapat, dia diberikan hukuman ini. Ternyata diulang lagi di pilihan ganda. Itu langsung juga kita eliminasi ya. Selalu bersikap ramah dan mudah berbaur. Nah, ini betul juga kata Bu Lala ya, jadilah orang baik ya. Pilihlah sikap yang menghargai perbedaan, baik agama, suku, budaya, dan bangsa ya. Yuhu. Oke Bapak Ibu, kita lihat lagi kumpulan soal kita sebentar ya Bapak Ibu ya. Soal FR yang part yang kedua nggak salah ya. Jadi soal FR PPPK sosial kultural yang banyak keluar itu apa saja Bapak Ibu ya di PPK tahap 1 kemarin. Oke. Soal
terkait cara kita berinteraksi di masyarakat ya, baik mungkin kita sebagai masyarakat, sebagai ketua RT ya, sebagai pemangku pejabatan ya. Jadi soal kita berinteraksi di masyarakat ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika ada tetangga kesusahan tapi ada lagi pekerjaan, misalnya ada hajatan nih Bapak Ibu ya. Kita orang sibuk sekali gitu ya. Bagaimana tindakan kita ya kepada tetangga? Apakah kita bantu? Padahal pekerjaan kita sudah deadline ini, gitu ya. Jadi bagaimana tindakan kita? Lalu yang ketiga, teman Anda mengajak mengobrol saat Anda masih dalam bekerja ya. Nah ini juga Bapak Ibu ya. Contohnya juga mungkin kita satu bus sama dia Bapak Ibu ya. Ternyata kita lelah sekali Bapak Ibu ya. Dia ingin berbicara dengan kita ya. Nah, kita nggak bisa ini karena kita sudah mengantuk sekali ya. Bagaimana tanggapan kita? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu Anda suku minoritas, bagaimana tindakan Anda ya? Kalau kita di dalam suatu daerah itu suku minoritas ataupun suku mayoritas, bagaimana juga tindakan kita ya? Kita harus bisa menyesuaikan diri ya Bapak Ibu ya. Oke, ini terkait soal-soal FR sosial kultural ya yang keluar di PPPK tahap 1 kemarin ya di Desember tahun 2024 ya. Nah, ini. Oke, yang membedakan manajerial sosial kultural lebih. Nah, ini dia ya. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Apa sih perbedaannya Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu order saja Bapak Ibu, ada semuanya di sini ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau manajerial dan sosial kultural, ya manajerial soalnya itu lebih ke cara kita saat bekerja atau saat berada di lingkungan kerja, Bapak Ibu, ya. Tetapi kalau sosial kultural itu lebih kepada cara kita dalam hidup bermasyarakat. Ya. Bukan Bapak ya, Bapak Gozi, aduh Bapak Gozi. Nggak tahu Bapak Gozi ya, kalau manajerial itu 91 sampai 115, kalau sosial kultural 116 sampai 135. Kalau manajerial itu 25 soal, kalau sosial kultural 20 soal. Nah, makanya dibaca ini Bapak Ibu ya. Nah, dibaca ini rincian soal kita ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini rinciannya ya, manajerial 25. Dari mana kita tahu itu manajerial? Ya dari soal ini, dari berurut dia ya. Berurut. Kalau manajerial itu biasanya 91 sampai 115 ya. Nah, kalau sosial kultural 116 sampai 135. Oke, mantap. Mantul Bu, mau order aja lah Bu. Ya order aja lah, kan murah meriah. Sudah saya diskon ya Bapak Ibu ya, apalagi soal FR-nya sudah terupdate terus ya Bapak Ibu ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin ya kumpulan semuanya itu ya, paket guru, paket penata, operator, ADM, selain 4 jurusan itu, ambil saja paket mahasiswa ya. Silahkan hubungi admin kami dalam waktu 10 detik. Yuhu. Cepat sebelum naik. Apakah ada trik menjawab soal guru Kak? Aduh, Bu Vika, ditanya lagi ya Bu Vika ya. Nah, nih, kalau guru ini dia ya, guru insya Allah kami yang paling lengkap. Karena memang saya guru. Kalau guru itu anak kandung saya itu ya, anak kandung saya. Ya, semuanya saya kasih ilmu-ilmu PPG saya ya, ilmu-ilmu menjadi guru selama ini ya. Jadi sudah saya berikan semuanya itu ya. Tidak ada yang saya saya sembunyikan ya. Saya berikan semuanya kepada guru-guru kita di sini ya. Nah, ini dia ya tips menjawab soal SJT ya. Bagaimana tips menjawab soal SJT? Apalagi di sini sesuaikan ya setiap misalnya ini ya, misalnya contohnya ini ya, misalnya facilitating learning ya. Nah, ini dia teori-teorinya soalnya. Nah, lalu bagaimana tips menghadapi soal facilitating learning? Yuhu. Nah, itu ya. Pak Furkon ya. Kok memang Bu Yesa dan Pak Ade sama-sama guru ya. Jadi tepat banget nih mentornya. Masya Allah. Makasih ya Pak Furkon. Kak, tips-tips menjawab soal teknik penata layanan. Kalau penata layanan biasanya itu tuh teori biasanya Bun ya. Karena saya kurang paham juga ya penata ya. Karena bidang saya guru ya, tetapi saya ada soal-soalnya. Itu saja ada soal-soal FR-nya gitu ya. 10 detik buat nyetet nomor HP. 10 detik ya. Kalau untuk soal tenaga medis, ambil saja mahasiswa ya Kak ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Pengelola layanan ada nggak Kak? Kalau saya hanya ada pengelola umum ya.
Ini dia berbeda ternyata Bapak Ibu ya. Pengelola sini ya. Jadi pengelola umum ya, berbeda ternyata pengelola layanan. Tapi kalau mau ya ambil saja lah pengelola umum yang saya ada ya. Pengelola umum operasional, oke. Administrasi perkantoran, nah saya ada ya. Saya berikan bonus materi mahasiswa, bonus soal FR mahasiswa, trik cepat yang tadi ya kita belajar tadi perbedaannya trik cepat. Lalu tidak lupa pula kita berikan e-book bank soal TIU sebanyak 120 halaman. Ya, ini Bapak Ibu akan keluar soal TIU besok ya, sebanyak 20 soal ya. Belajar dari sini ya, ibu kami ini ya. Ini ibu bang soal TIU nih, jadi tinggal baca-baca saja lagi. Tinggal baca-baca mana sinonim, antonim ya, deret. Nah, latih-latih di sini ya. Dia akan ada soal TIU tuh 20 soal bagi yang bukan guru ya. Kalau yang guru bagaimana menerapkan pembelajaran numerasi di kelas ya, tidak ada hitung-hitungan bagi yang guru. Tetapi bagi yang bukan guru, itu ada soal TIU ya, sebanyak 20 soal. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Silahkan hubungi admin kami bagi yang berminat. Oke? Tryout-nya belum ada kakak ya. Jadi kalau di sini memang kumpulan soal. Kalau tryout itu biasanya di YT kami buatkan ya kakak ya. Tetapi belum sempat ini baru yang guru kami buatkan soal tryout-nya ya, pakai timer ya, pakai stopwatch. Baru yang guru. Rencana saya hari ini mau ngedit yang mahasiswa dulu ya. Kalau ini 15 soal tryout PPK teknis guru. Nanti lah saya buatkan juga untuk penata, operator ya. Tapi saya sekarang insya Allah akan membuat soal tryout memakai timer yaitu tentang mahasiswa dulu ya, tentang mahasiswa baru yang lain-lainnya. Oke kakak, mantap. Link YT-nya apa Bu? Ya, sabar dulu ya kakak Sari ya, mungkin masih di luar adminnya. Soal numerasi buat guru gimana contohnya Bu? Oke, saya lihatkan nanti ya. Oke, ini dia ya YT kami. Silahkan Bapak Ibu yang bagi rekamannya yang tertinggal ambil saja di AD Yesa channel ya. Siap ditunggu YTTO-nya Bu. Ya. Mana bagusnya? Rencana saya mau soswa dulu ya. Rencana manajerial dulu 25 soal, nanti 20 soal sosial kultural, 10 soal wawancara ya. Nah, kalau yang guru ini sebenarnya bisa ya, tapi ngetik soalnya itu yang lama Bapak Ibu ya. Jadi kan harus diketik juga dulu soalnya, lalu diedit lagi memakai CapCut. Ya, gitulah lama pekerjaannya ya. Oke Bapak Ibu, soal numerasi literasi guru seperti ini contoh soalnya Bunda ya. Jadi bagaimana seorang guru itu ya menerapkan pembelajaran numerasi di kelas ya. Bagaimana di sini ya, kita lihat dulu karena banyak ini pendidikan inklusif. Nah, ini dia ya. Seperti ini contohnya ya. Kalau yang gini ya. Nah, seperti ini ya. Walaupun nanti secara umum ya, Bu Vira ini guru kelas ini gitu ya. Bagaimana dia mana yang termasuk ini aktivitas numerasi ya, seperti itulah. Walaupun Bapak Ibu tidak mengarah ke mapel ya, memang soalnya SJT sekarang tidak mengarah ke mapel ya. Seperti inilah contoh literasi. Oke Bapak Ibu, kalau yang berminat langsung saja di order ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Langsung subscribe aja ya beliau, kalau nggak sempat di kuliah bisa nonton karena selalu direkam. Oke, terima kasih Bapak Purkon atas. Oke Bapak Ibu, ini lama kali kita nanti marah orang-orang yang mau serius nih Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Nah, ini langsung kita dapatkan soalnya ya.
Oke. Rahmi sedang terburu-buru pergi ke acara peresmian toko sahabatnya. Rahmi melihat seorang kakek yang menyeberang jalan dengan jalan lambat. Jika Anda adalah Rahmi, maka tindakan Anda adalah, ya Bapak Ibu ya, berusahalah membantu orang di sekitar ya. A, saya mengutamakan untuk menepati janji. Berarti yang A itu tidak ya Bapak Ibu. B, saya meminta orang lain untuk membantu kakek tersebut sebab saya tidak ingin terlambat menghadiri acara. Berarti orang lain yang kita suruh, bukan tindakan nyata yang positif dari diri kita sendiri ya. Saya membantu kakek tersebut meski berisiko saya telah menghadiri acara peresmian ya. Saya meminta kakek mempercepat jalannya ya. Jelas saja ya jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu. Jadi enak ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu triknya Bapak Ibu akan mudah menyelesaikan soal-soalnya ya. Oh, ini berupa pendapat, ini bukan berupa perasaan, langsung kita eliminasi. Jadi nanti langsung eliminasi aja Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mirip-mirip, lihat tindakan nyata yang positif yang langsung dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, mantap. Ini udah ya kemarin ya. 35 detik dari sekarang. Anda ditugaskan melakukan kunjungan ke sebuah desa terpencil yang mayoritasnya berbeda agama dengan Anda. Mereka biasa menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan. Hal tersebut merupakan kepercayaan mereka. Sedangkan Anda tidak menggunakan hal tersebut, sikap Anda, ya. Memang itu adatnya Bapak Ibu ya, atau memang itu agamanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini melaporkan, mendakwahi, membiarkan ya. Nah, kalau melaporkan, mendakwahi ini tidak ya Bapak Ibu ya. Membiarkan mereka. Ya kenapa kita biarkannya? Memang itu kepercayaannya Bapak Ibu. Lalu seharusnya kita harus menghargainya ya. Kalau yang dia menyuruh mereka membersihkan jalan segera ya, ini memerintah mereka pula ya. Jadi kalau memang itu adat mereka ya, kita harus saling bertoleransi ya Bapak Ibu. Jelas jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu. Mantap sekali ya. Jadi Bapak Ibunya sudah pintar-pintar semuanya di sini ya. Kita lihat lagi soal sosial kultural saya yang part yang pertama ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi yang soal empati dulu ya. Ini empati tadi. Oke, soal 35 detik dari sekarang. Di sebuah komunitas urban, Anda menemukan bahwa kelompok tertentu seringkali tidak diundang dalam kegiatan sosial ya, karena dianggap berbeda dan kurang mampu berkontribusi. Hal ini menciptakan jurang sosial yang semakin lebar. Sebagai fasilitator kegiatan komunitas, apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menunjukkan empati dan menyatukan komunitas? A. Mengadakan kegiatan khusus untuk kelompok tersebut agar mereka merasa diterima ya.
Kalau B, menyampaikan kepada kelompok utama agar lebih inklusif dalam mengundang semua pihak. Kalau yang C, merancang kegiatan bersama yang mendorong interaksi lintas kelompok tanpa membedakan latar belakang, ya. D, mengedukasi kelompok tertentu tentang pentingnya kontribusi dalam komunitas, ya. Kalau bisa Bapak Ibu memang empati ya Bapak Ibu ya. Kalau empati kita harus tanpa membedakan ya latar belakangnya Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, semuanya sudah menjawab C ya. Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Yuhu. Mantap sekali. Merancang kegiatan bersama yang inklusif adalah tindakan empati yang nyata menghilangkan batasan dan memupuk solidaritas di komunitas. Oke, ada tadi bunda-bundanya atau kakak-kakaknya menanya ya tentang guru ya. Jadi jadwal live kami itu Bapak Ibu tim Adeyesa Berbagi di akun Pak Ed Adeyusmart 13 itu membahas soal SJT teknis guru ya. Jadi kalau Pak Ade dia khusus teknis guru ya jam 7 sampai setengah 9 malam. Insya Allah nanti Pak Ade live lagi ya Bapak Ibu ya karena soal-soalnya lagi beliau ketik ya. Kalau di akun saya itu membahas soal mahasiswa ya. Biasanya saya malam ya. Karena hari ini hari libur, Jumat, Sabtu, Minggu hari libur, makanya saya bisa pagi ataupun siang ya. Kalau kuat nanti malam saya lanjut malam lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Mantap. Bu, tadi malam Pak Ade nggak live ya Bu? Iya, maaf ya Bu jagoan ganteng ya, karena Pak Ade-nya lagi menyusun soalnya ya. Karena memang soal-soal SJT itu kan panjang-panjang ya. Jadi beliau ketik dulu, beliau rancang dulu ya. Karena merancang soal itu kan juga sulit Bapak Ibu dicari dari berbagai sumber juga. Ada dari buku, ada dari media sosial lain ya, ada yang dirancangnya sendiri ya. Jadi sulit juga menyusun soal ini Bapak Ibu ya. Nah, makanya kata saya Bapak Ibu. Lagi Bu, soalnya Rabu tes. Wah, ada yang Rabu tes ya. Wow, apa sekali ya Rabu tes ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru-baru bergabung silakan langsung saja order ya. Tidak ada waktu kita bermain-main lagi ya, berleha-leha atau rebahan-rebahan lagi ya, nggak ada lagi. Rebahan-rebahan scroll TikTok nggak ada lagi ya. Harus belajar dan nanti insya Allah Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu ya di channel konten kreator yang lain ikuti TO-TO-nya. Kalau saya kan sekarang ini nggak ada TO online-nya ya. Yang saya ada itu Bapak Ibu ya cuma di YT kita. Nah, di YT kita ada video berbentuk video ya. Nah, jadi ini yang akan saya usahakan membuat soal tryout mahasiswa ya. Nah, insya Allah mohon doanya Bapak Ibu ya semoga kelar hari ini ya. Bisa saya upload hari ini. Kalau yang ini kan baru soal tryout guru ya. Kalau bisa mahasiswa juga saya uploadkan. Jadi dia memakai timer nanti memakai stopwatch. Nanti ke Bapak Ibu bisa mengelola waktunya lebih tepat ya, lebih efisien. Oke? Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Sikat Bu, saya tunggu di YT. Iya Pak Gozi, makasih ya. Jadi nanti siang saya ngedit dulu ya Pak Ibu ya. Jadi siang libur dulu live-nya. Nanti insya Allah kalau bisa disambung malam ya. Semoga kelar mengeditnya nanti. Anda adalah salah satu anggota pemuda masjid di desa, sudah ada aturan bahwa setiap malam Sabtu pada minggu kedua dan keempat setiap bulan ada agenda rapat ya. Kalau ada aturan Bapak Ibu berarti harus kita patuhi ya. Terdapat pula sanksi yang jelas terkait anggota yang tidak mematuhi aturan. Akan tetapi beberapa anggota tidak mengindahkan undangan rapat tersebut. Mereka selalu datang pada akhir acara ya. Bapak Ibu di sini menjawab B dan menjawab C. A. Saya memberikan teguran agar mereka sadar bahwa perbuatannya salah ya. Nah, ini kita sesama anggota ini Bapak Ibu. Kita skip dulu. Saya meminta ketua pemuda untuk tegas pada anggota yang sering terlambat. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Karena kita sesama anggota ini Bapak Ibu ya. Dia sudah ditegur ini Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa tidak mengindahkan ya, tidak mengindahkan ya Bapak Ibu ya.
Antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang B. Kita mintalah ketua pemuda untuk tegas pada anggota yang sering terlambat, ya. Yang C, saya meminta forum membuat aturan terkait sanksi bagi peserta yang terlambat. Ini apa Bapak Ibu? Salah. Kenapa? Mengulang solusi di soal. Nah, ini dia. Padahal sudah dijelaskan sanksi yang jelas, ya. Nah, ada sanksinya berupa aturan. Nah, kita minta lagi padahal sudah ada aturannya, ya. Jadi ini sama dengan yang trik kita tadi Bapak Ibu, ya. Jangan yang mana tadi itu, ya. Nah, kita lihat. Nah, yang mana tadi itu, ya. Nah, udah lupa saya nih. Apa yang mana tadi triknya tadi itu. Ya, jangan mengulang solusi di soal Bapak Ibu, ya. Jangan mengulang. Ini dia nomor 8 ini Bapak Ibu, ya. Nomor 8, jangan mengulang solusi yang ada di soal, ya. Nah, jadi jangan mengulang solusi yang ada di soal Bapak Ibu. Mana tadi soalnya? Karena banyak sekali ya. Jadi yang C itu tidak ya Bapak Ibu ya, karena mengulang solusi di soal ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, saya memaklumi setiap pemuda memiliki kesibukan sendiri. Ini juga tidak ya Bapak Ibu, ini hanya berupa pendapat. Nah, ini sama juga dengan yang ini Bapak Ibu ya. Jika ada yang berupa pendapat, jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan, ataupun perasaan. Langsung kita eliminasi. Oke Bapak Ibu, maka jawabannya apa Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu! Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Mantap sekali. Soal selanjutnya. Ini enggak ya Bapak Ibu, yang ini aja. 35 detik dari sekarang. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum menjawab, silakan menjawab ya. Suatu hari Anda mendapatkan tugas di luar kota, Anda memutuskan untuk menginap di rumah teman Anda. Dia dan keluarganya sangat gembira menyambut kedatangan Anda. Saat di rumah mereka makan malamnya dengan menu udang dan sayuran. Akan tetapi Anda alergi udang, sikap Anda A. Makan sedikit saja untuk menghormati mereka. B. Berpura-pura makan agar tidak terjadi masalah. C. Jujur pada mereka dan memilih makan dengan menu lain. D. Memilih makan dengan sayur saja. Ya Bapak Ibu ya. Di sini C ya, rata-rata C. 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu ya, ini terkait kejujuran ya Bapak Ibu ya. Makanya kita jujur saja. Ini mungkin sudah 100 kali ya diulang-ulang soalnya ya. Makanya Bapak Ibu sudah tahu ya jawabannya. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya.
Seorang karyawan asing di perusahaan Anda mengalami kesulitan memahami budaya lokal, termasuk cara berkomunikasi yang dianggap kurang sopan oleh rekan kerja lokal. Beberapa karyawan mulai menjaga jarak darinya. Bagaimana Anda menunjukkan empati untuk membantu karyawan asing tersebut beradaptasi? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab A dan menjawab C. A. Memberikan pelatihan budaya lokal kepada karyawan asing tersebut secara privat. Oke, boleh ya Bapak Ibu ya. Kita skip dulu. Mengingatkan karyawan lokal untuk lebih memahami latar budaya asingnya. C. Membuat program pelatihan lintas budaya untuk semua karyawan di perusahaan. Apakah memberikan peringatan kepada karyawan asing tersebut untuk memperbaiki perilakunya? Kalau yang D itu langsung kita eliminasi ya. Gimana itu Bapak Ibu? Antara B dengan C Bapak Ibu ya. Tapi memberikan pelatihan juga bagus ya Bapak Ibu ya. Kita buka saja langsung jawabannya. 3, 2, 1. Yuhu. Yang lebih tepat itu memberikan pelatihan Bapak Ibu ya. Pelatihan lintas budaya mencerminkan empati baik kepada karyawan asing maupun lokal, dapat menciptakan juga pemahaman bersama yang harmonis. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Dalam sebuah proyek pembangunan di wilayah pedesaan, masyarakat lokal merasa kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan tradisi mereka. Mereka merasa diabaikan oleh tim Anda. Apa langkah terbaik ya yang untuk menunjukkan empati kepada masyarakat lokal? A. Menyesuaikan seluruh rencana proyek dengan tradisi masyarakat lokal, ya. B. Mengundang perwakilan masyarakat untuk berdiskusi dan mencari solusi yang saling menguntungkan antara A dengan B. Ya, rata-rata Bapak Ibunya menjawab B. Oke, kita skip dulu. C. Memberikan kompensasi material. Jadi kalau ada tentang uang keuangan ya Bapak Ibu ya, materi, hadiah, itu langsung kita eliminasi ya. D. Melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan proyek selanjutnya. Apakah kita undang juga tokoh adat Bapak Ibu? Tapi di sini juga ada ya Bapak Ibu yang menjawab D ya. Mana jawabannya yang paling tepat? 3, 2, 1. Yuhu. Yang lebih tepat itu Bapak Ibu adalah D, ya. Diskusi dengan perwakilan masyarakat itu menunjukkan empati dengan mendengarkan aspirasi mereka sekaligus mencari solusi yang bijak. Yuhu. Oke, sudah nomor 9 ini kalau empati ya. Kalau yang soal-soal FR juga sudah banyak tadi kita bahas ya. Masih tetap semangat ya. Soal selanjutnya. Oh iya, apa ini ya? Salah ketik saya itu ya, Bunda ya. Salah ketik itu ya, Bunda. Ya namanya juga tergegas-gegas ya, namanya tergegas-gegas ya. Coba kita lihat tadi mana yang A yang D tadi. Yang D itu yang poin 3 ya, yang D yang poin 3. Oke. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Seorang bawahan Anda selalu bekerja lembur tanpa diminta. Setelah diselidiki, ternyata ia melakukan itu untuk mengalihkan pikiran dari masalah keluarganya. Beberapa rekan mulai merasa terganggu karena intensitas kerjanya mempengaruhi dinamika tim. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menunjukkan empati sekaligus menjaga keharmonisan tim? A. Memberikan cuti khusus. Ini sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Sudah ya, diulang lagi ya soal ini ya. Kita lihat saja ya soal jawabannya ya. Betul, pendekatan pribadi ya. Ini sudah tadi soalnya ya. Pendekatan pribadi menunjukkan empati sekaligus membantu memahami cara terbaik mendukung individu tanpa mengganggu ya dinamika tim. Ini sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Indri Suwarti ya soal SJT Bun ya. Nah, ini soal SJT kita ya Bunda ya. Jadi bagaimana tips menjawab soal SJT ya. Lalu bagaimana materi-materi yang akan keluar di saat tes P3K guru ya. Nah, lihat saja di sini ya. Bagaimana tips menghadapi soal facilitating learning ya. Nah, jadi ini poin-poin untuk guru semuanya ya. Bagaimana tips menghadapi soal berpikir kritis ya. Bagaimana tips menghadapi soal feedback ya. Nah, ini bagaimana menghadapi soal program remedial dan pengayaan ya. Kalau Bapak Ibu ingin ya, silakan Bapak Ibu order saja. Bu, tips menjawab Mama Soswak. Nih, so tips menjawabnya sudah kami bahas